Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Suprianto Service Elektronik. Di video kali ini kita akan mengurangi kulkas 2 pintu ya teman-teman ya. Untuk kulkas tersebut pada tukang yang lama, yaitu kebanyakan pengisian freon. Bagaimana cara untuk mengurangi tanpa harus membuang semua freon? Mari kita ikuti videonya. Jadi untuk ciri-ciri kulkas yang kelebihan freon seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pipa daripada input sangat banyak sekali bunga es atau saljunya. Pada pipa input ini sangat tebal sekali saljunya ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa pengisian freon itu terlalu banyak. Jadi ini akan kita kurangi, solusinya ya harus kita kurangi biar maksimal ya seperti semula ya teman-teman ya. Kita kurangi obatnya dengan memutus, tapi dengan kita putus pipa pengisian freon ini dengan tidak langsung, sambil kita tengok pada ampere. Kalau teman-teman tidak ada ampere ya kita sambil kita sedikit-sedikit kita tengok saljunya ini udah hilang apa belum gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai terlalu banyak pada pengurangan freon, nanti pokok intinya harus sedikit demi sedikit kita kurangi sambil kita lihat untuk kondisi pipa input yang bersalju seperti ini lama-lama makin tebal ya teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita cek untuk ampernya ya teman-teman ya. Seperti ini akan kita cek. Kita hubungkan dulu salah satu kabel pada kompresor kulkas ini. Ini menunjukkan 1 ampere 0,09 atau 07 ya teman-teman ya. Baiklah, akan kita putuskan pipa daripada pengisian freon. Untuk terlebih dahulu kita siapkan untuk tang penjepitnya ya teman-teman, supaya tidak terlalu banyak. Nanti akan kita jepitkan di sini, dan ini akan kita putuskan pada ujung daripada segel pipa pengisian freon ini, sambil kita lihat tang ampere ini ya teman-teman ya. Ini 1 ampere, 7 untuk jenis kulkas merek lama ini, jadi merek Sanyo. Oke, bagi teman-teman yang tidak memiliki tang ampere, bisa kita tengok pada pipa daripada input kompresor ini, pipa baliknya ya teman-teman, pipa balik daripada evaporator menuju ke kompresor, sambil kita cek apakah salju ini bisa hilang. Tapi kalau kita mempunyai tang ampere seperti ini, tang ampernya sambil kita tengok untuk tang ampernya. Baik, akan kita putus. Setelah nanti pembuangan freon dirasa telah cukup, akan kita segel kembali.
Oke, ampere masih menunjukkan, dan ini udah kita putus ya teman-teman. Lalu kita sedikit kita gencet, maka akan keluar dengan perlahan-lahan, freonnya akan keluar seperti itu. Kita amati untuk pipa inputnya, apakah saljunya sudah rontok atau mulai pudar. Untuk ampernya menunjukkan 1,07 ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Masih dalam pembuangan terus. Ini masih kita buang terus, dan akan kita stop dulu seperti ini sambil kita tunggu. Dan untuk pipanya masih belum ada, nampak kurang ya teman-teman ya, pada saljunya sangat tebal sekali. Oke, akan kita buang lagi. Untuk ampernya terus berkurang dengan perlahan-lahan ya teman-teman. 1 ampere, 4, 6. Apa deh? Iya, itu tonsit ayah juga. Sana ayah rekaman ya. Ayah rekaman. Iya ya, ayah rekaman. Dan kita buntu seperti itu. Kita biarkan dulu ya teman-teman. Untuk ampernya di sini 1 ampere, 0,04, dan kita saksikan untuk pipa inputnya sudah mulai perlahan-lahan untuk mencair ya teman-teman ya.
Bunga esnya sudah perlahan-lahan mulai mencair. Untuk ampernya 1,02 ya teman-teman. Oke, untuk freonnya akan kita buka lagi, kita buang lagi. Sudah hilang ya teman-teman bunga saljunya. Oke, dirasa bunga saljunya sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Dan untuk ampernya menunjukkan 1 ampere, 0,02, 04, 1,02 ya teman-teman ya. Ini akan kita segel, kita lakukan penyegelan ya teman-teman. Akan kita jepit dulu dengan menggunakan tang jepit khusus. Oke, akan kita segel dan kita las. Kita ambil dulu ya teman-teman untuk tang ampernya.
Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk penyegelan. Oke, sudah siap ya teman-teman. Sudah kembali normal lagi untuk pipa input, sudah nggak ada bunga saljunya lagi ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Demikianlah cara untuk mengatasi kulkas yang kelebihan freon ya teman-teman ya, yaitu dengan cara tidak usah kita buang semua, kita kurangi sedikit demi sedikit dengan kita perhatikan pipa input yang bersalju tersebut, apakah saljunya sudah mulai hilang, dan apabila salju pada pipa input dari evaporator ke kompresor tersebut yang bersalju sangat tebal hilang saljunya, maka sudah dinyatakan cukup ya teman-teman ya pada pembuangan freon. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.